Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifan Taufik Rahmansyah dengan nomor induk 10 12 21 35, kelas A Manajemen S1, akan menjalankan evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Itu akan membahas pemahaman tentang 3 materi Ma'rifatul Insan. Dari yang pertama ada Tarif al-Insan atau pengertian manusia, Hakikatul Insan atau hakikat manusia, dan Taqatul Insan atau potensi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Haza min fadli Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan oleh karenanya kita masih bisa melaksanakan perkuliahan atau ujian tengah semester pada kesempatan ini. Untuk materi yang pertama yaitu ada Tarif al-Insan atau pengertian manusia. Manusia terbuat dari tanah dan dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 7-8 dan Al-Hijr ayat 28 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Lalu setelah dari tanah terbuat dari ruh, dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 9 dan Al-Hijr ayat 29 yang berbunyi, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Lalu manusia terdiri dari unsur. Yang pertama adalah hati. Hati itu membentuk kemauan atau keputusan bersumber dari keyakinan. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 14 dan Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Lalu manusia diberikan kehendak. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29 yang berbunyi, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki atau beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang menghendaki atau dia kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Lalu manusia diberi kebebasan untuk memilih. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Balad ayat 10, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan, yaitu kebaikan dan kejahatan. Lalu manusia diberikan akal, mampu membentuk pengetahuan. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 dan Al-Mulki ayat 10 yang berbunyi, dan mereka berkata, sekiranya dulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Lalu manusia dibentuk oleh jasad dan ditujukan untuk beramal. Dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaan kamu, begitu juga Rasul dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu karenanya manusia diberi
amanah untuk melaksanakan. Yang pertama, tugas ibadah dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72 dan Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Lalu diberi amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu manusia menerima balasan pahala dijelaskan dalam surat Al-Insyiqaq ayat 25, An-Nahl ayat 97 dan surat At-Tin ayat 8. Di surat An-Nahl berbunyi, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Untuk materi 1 selesai. Dilanjutkan dengan materi 2 yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia adalah seorang makhluk, yaitu makhluk yang berada dalam fitrah. Dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam yang sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan tidak mengetahui. Lalu makhluk itu bersifat lemah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 28. Allah hendak memberi keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Lalu makhluk itu bodoh dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72, yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan bisa melaksanakannya. Lalu amanat itu dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Lalu makhluk itu bersifat fakir. Dijelaskan dalam surat Fatir ayat 15 yang berbunyi, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Lalu hakikat manusia yang kedua yaitu dimuliakan. Yang pertama, manusia dimuliakan lewat ditiupkannya ruh. Dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 9 yang berbunyi, kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit kali kamu bersyukur. Lalu manusia memiliki keistimewaan. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Lalu manusia ditundukkan alam kepadanya. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Jasyah ayat 12, Al-Baqarah ayat 29, dan Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di setiap penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan.
Lalu hakikat manusia selanjutnya itu dibebani dalam dua hal, yaitu dibebani ibadah, dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, dan dibebankan menjadi khilafah di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan surat Hud ayat 62. Lalu hakikat manusia selanjutnya yaitu bebas memilih, dijelaskan dalam Quran surat Al-Balad ayat 10, Al-Insan ayat 3, dan Al-Kahfi ayat 29, yang berbunyi, sungguh kami telah menunjukkan jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Lalu ada balasan pertanggungjawaban, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36, An-Najm ayat 38-41, dan surat At-Takasur ayat 8, yang berbunyi, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Balasan pertanggungjawaban terbagi menjadi dua, yaitu pertanggungjawabannya bisa berakibat atau dihadiahi oleh surga, dijelaskan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 19, Al-Baqarah ayat 25, dan surat Al-Hajj ayat 14, yang artinya sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Lalu akibat yang kedua dari pertanggungjawaban yaitu berakibat neraka, dijelaskan dalam surat As-Sajdah ayat 30 dan Al-Baqarah ayat 24, yang berbunyi, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, disediakan bagi orang-orang kafir. Untuk materi 2 selesai, dan dilanjut dengan materi 3 yaitu Toqatul Insan, yang artinya potensi manusia. Pengertian Toqatul Insan atau potensi manusia dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 29, As-Sajdah ayat 29, An-Nahl ayat 78, Al-A'raf ayat 179, dan Al-Hajj ayat 46. Di antaranya berbunyi, maka tidak ada peranakan mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi ialah hati yang di dalam dada. Potensi manusia terdiri dari 3, yaitu pendengaran atau as-sama, penglihatan al-bashar, dan hati al-qalb. Pertanggungjawaban manusia atau al-mauliyah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21, Az-Zariyat ayat 56, sebagai manusia yang amanah atau al-amanah, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 72, An-Nur ayat 55, dan Al-Fat ayat 29. Lalu manusia bukan pemilik yang hakiki, atau dalam bahasa Arab Ad-damu hakikatul mulkiyah, dijelaskan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 13 dan surat Ghafir ayat 53. Lalu manusia mengembannya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut, atau istilah dalam bahasa Arab yaitu at-tasarruf bi iradatil mustakhlif, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 30 dan Al-Qasas ayat 68. Di antaranya berbunyi, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Lalu manusia tidak boleh menentang peraturan yang ditentukan oleh Allah, atau dalam bahasa Arab ad-damut ta'ad alal hudud, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Adiyat ayat 6-11. Lalu yang terakhir itu ada manusia yang hianat atau al-hianat. Mereka
disebutkan dalam Al-Quran menyerupai banyak binatang, yaitu seperti hewan ternak, kal an'am, anjing, kalbun, monyet, kal firzi atau kayu, kal kosyabi, babi, kal kinziri seperti batu, atau kal hijaroti, laba-laba, kal ankabut, dan keledai, kal himari. Disebutkan dalam Al-Quran perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Begitulah rangkuman dari 3 materi yang disatukan. Semoga apa yang dikerjakan menjadi amal ibadah, dan semoga tugas yang dijalankan memenuhi kriteria yang diinginkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, jazakallahu khairan katsiran, kepada dosen pengampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.